Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang kasus udang ekspor dari Indonesia ke Amerika yang terdeteksi mengandung bahan radioaktif cesium-137. Nah, sampai video ini dibuat tanggal 27 Agustus, kalau kita cek belum ada berita lanjutan terkait dengan informasi ini. Press release terakhir adalah yang udah kita bahas kemarin. Dari berita-berita juga belum ada informasi baru, yang artinya berarti proses penyelidikannya masih sedang dalam proses di sini. Kita menunggu saja untuk info lebih lanjutnya. Kalau udah ada nanti kita update lagi. Nah, di video sebelumnya kemarin ada banyak sekali komentar yang muncul dan ada sebagian yang menarik untuk dibahas, termasuk ada beberapa yang perlu untuk diluruskan. Ini perang dagang, cara Amerika yang ingin menghancurkan nama baik negara yang dijadikan targetnya. Bukan negara nuklir, masa mengandung radioaktif nuklir? Aneh. Oke, aspek politik, ekonomi, aspek perang dagang pasti ada pengaruhnya. Kita nggak bisa melupakan aspek itu. Tapi yang nggak bisa dilupakan juga, pihak bea cukai dan BPOM Amerika memang mendeteksi keberadaan kontaminasi cesium-137 ini ketika mereka menguji kontainernya dan produk udang bekunya yang diambil sampel. Kadarnya adalah 68 becquerel per kilogram. Cukup kecil memang, tapi ada. Kemudian ketika pihak Bapeten Indonesia mengkonfirmasi ke pabrik perusahaannya pun juga kontaminasinya ada. Jadi fenomenanya memang beneran ada. Adapun terkait dengan tafsiran, terkait dengan politik dan lain sebagainya, bisa jadi itu ada, tapi itu di luar topik keahlianku yang pasti. Makanya di sini aku fokus hanya dari aspek sisi sainsnya aja. Begitu juga sepertinya nggak banyak yang bisa dilakukan, jadi ya yang bisa dikontrol adalah dari sisi menyelidiki dari mana sumber radioaktifnya itu tadi, seperti request dari FDA. Bukan negara nuklir, masa mengandung radioaktif nuklir? Aneh. Nah, tidak harus jadi negara nuklir, negara yang punya pembangkit listrik nuklir, maksudnya mungkin ya untuk ada bahan radioaktif. Bahan radioaktif pun itu bukan selalu tentang nuklir. Sadar ataupun tidak, bahan yang bersifat radioaktif itu ada di sekitar kita. Beberapa bahan natural di sekitar kita mengandung bahan radioaktif. Bahkan di dalam tubuh kita pun juga ada sebagian unsur yang bersifat radioaktif. Kemudian, nggak sedikit peralatan di rumah sakit yang juga memanfaatkan bahan radioaktif ini. Kemudian di industri itu pun juga sama, banyak alat yang pakai bahan radioaktif untuk cara kerjanya. Misalnya untuk deteksi ketebalan, untuk deteksi level tangki, untuk deteksi kedalaman, di pengeboran sumur migas itu pun juga terpakai. Untuk alat-alat sehari-hari, sebagian alat misalnya kayak alat pendeteksi asap, itu sebagian juga pakai bahan radioaktif, amerisium bahannya. Yang ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Jadi bahan radioaktif ini ada di sekitar kita dan nggak ada masalah dengan bahan radioaktif kalau penggunaannya tepat dan kita tahu dengan jelas itu dari mana asalnya. Bagaimana dengan udang-udang yang dijual di pasar? Apakah aman? Apakah dari sumber yang sama? Nah, kalau untuk udang-udang lain ini aman ya, nggak perlu takut teman-teman. Kalian misal nonton video ini sambil makan udang, ya itu nggak masalah juga. Bahkan kalaupun misal yang dimakan ini adalah udang yang terdeteksi di Amerika sana, karena dosisnya sebenarnya kecil, dampaknya pun nggak akan langsung muncul. Kecuali konsumsinya dilakukan dalam jumlah yang banyak, langsung 100 kilo misalnya. Kemudian terkait dengan kontaminasi yang terjadi, ini sifatnya pun lokal, nggak semua tempat terjadi kasus ini. Dan oleh pihak Bapeten, mereka memang mengkonfirmasi menemukan dosis radiasi di area pengumpul besi di dekat pabriknya tadi. Kemudian pertanyaannya, gimana caranya kontaminasi radioaktif dari pengepul besi ini bisa sampai ke udang? Nah, untuk ini kita belum tahu, masih menunggu rilis resmi. Adapun untuk kemungkinannya, ini disclaimer pendapat pribadi, kemungkinannya lebih ke proses di kontainernya, bukan di proses budidayanya. Mungkin itu gara-gara Jepang buang limbah nuklir di laut terus mengalir ke tetangga termasuk Laut Indo. Tahun lalu kan Jepang membuang limbah nuklir ke laut. Nah, kalau ini hampir bisa dipastikan tidak. Apakah benar Jepang tahun lalu membuang limbah nuklir ke laut? Ya, benar. Tapi istilah limbah di sini bisa bikin salah paham karena seakan-akan ini kayak cairan isinya bahan radioaktif semuanya langsung dibuang ke laut gitu. Padahal kan nggak seperti itu.
Jadi kasusnya, untuk mendinginkan reaktor, pihak pengelola Fukushima menyiramkan air ke reaktor. Air yang dipakai ini kemudian mereka tampung lagi dan berhubung jumlah penampungannya ini sudah sangat banyak dan udah penuh, sebagian airnya secara bertahap dikembalikan ke laut lagi. Nah, sebelum air yang ditampung ini dikembalikan lagi ke laut, airnya udah diproses dulu. Semua bahan-bahan radioaktifnya seperti cesium 137, strontium 90, kobalt 60, semuanya udah diserap dulu. Hasil serapannya nanti akan jadi limbah nuklir padatan, sementara kondisi airnya ini udah jauh berkurang kadar radioaktifnya. Satu-satunya yang masih tersisa adalah unsur tritium atau H3, yaitu hidrogen yang nomor masanya 3 dan juga karbon 14. Tritium dia nggak bisa difilter lagi karena wujudnya dalam kondisi air itu adalah dia wujudnya sama persis dengan air. Karena kan H2O. Nah, hanya itu dia adalah tritium. Tapi meskipun demikian, kadarnya ini pun sudah diencerkan jauh di bawah nilai batas amannya. Kemudian untuk karbon 14 ini juga sama, dia sulit untuk difilter lagi karena wujudnya ada dalam bentuk CO2. Nah, CO2, C-nya itu ini bukan karbon yang biasa tapi karbon 14. Aku ada video pembahasannya juga terkait dengan air dari reaktor Fukushima ini. Silahkan bisa ditonton. Jadi intinya yang dilepas di sini adalah air dengan sebagian unsur tritium dalam dosis kecil dan juga karbon 14 yang nilainya kecil sama seperti kondisi natural di alam. Tapi kalau kemudian air ini disebut sampai Indonesia dan kemudian memunculkan cesium 137, ini kan nggak bisa. Selain itu, kalau memang ini dari Jepang, harusnya ya Jepang atau negara tetangganya dulu yang ada kasusnya. Dari Jepang, kemudian South Korea, Taiwan, Philippines, di sini Vietnam mungkin sampai di daerah sini nanti. Dulu memang Jepang ada kasus serupa, tapi itu kejadiannya sekitar tahun 2011-an dan beberapa tahun setelahnya, di mana itu kejadiannya memang pas reaktor nuklir Fukushima-nya mengalami meltdown. Dan kemudian memang di waktu itu belum ada pemrosesan seperti yang sekarang ini. Akhirnya imbas pembuangan limbah nuklir dari Fukushima Power Plant yang dibuang ke laut sudah sampai Indonesia. Cesium 137 itu kan yang nggak bisa diproses dan dibuang langsung ke laut oleh Jepang. Dari dulu gue udah bilang pasti nyampe Indo juga. Malah pada jilat Jepang emang dasar banyak wibutol di Indo. Ini keliru ya, bukan cesium 137 yang dibuang oleh Jepang di air itu. Kandungannya adalah tritium dan karbon 14 yang mana tritium dan karbon 14 ini kadarnya udah dikurangi dan juga secara natural sebenarnya memang di alam pun di air laut ada kandungan itu. Lah aneh, radioaktifnya biasa digunakan untuk terapi menghancurkan sel kanker, tapi disebutkan juga bahayanya adalah menyebabkan kanker. Dibolak-balik juga nggak ada betulnya dua statement tadi. Oke, ini pertanyaan yang menarik dan sangat wajar orang mempertanyakan ini. Lah, katanya radioaktif bisa menyebabkan kanker. Lah kenapa malah bahan radioaktif juga dipakai untuk terapi kanker? Nggak sinkron dong, malah makin kena kanker dong. Oke, kata kuncinya adalah tergantung bagaimana penggunaannya. Jadi memang bahan radioaktif dia bisa mengeluarkan pancaran radiasi radioaktif yang ketika mengenai sel tubuh, ini sel ya, maka nanti akan terjadi proses ionisasi yang memicu selnya akan mengalami perubahan. Perubahannya kayak gimana? Ada 3 kemungkinan di sini yang terjadi. Selnya bisa aja dia langsung sampai mati. Atau ada kemungkinan juga selnya nanti akan rusak tapi dia bisa sehat lagi. Kemudian ada kemungkinan ketiga, selnya rusak lalu jadi kanker. Kalau kondisinya ini tidak dikontrol, maka hasilnya akan jadi random dan jadi bahaya ketika sel yang rusak ini kemudian dia berubah jadi kanker. Adapun pada alat radioterapi, pancarannya ini dikontrol sehingga terfokus di satu titik saja, nggak random lagi. Jadi ketika ada sel kanker yang sudah diketahui posisinya di sebelah mana, maka dengan alat radioterapi ini, pancaran radioaktifnya akan difokuskan ke titik ini, kemudian dosisnya pun juga disesuaikan, sehingga ditargetkan sel kankernya ini nanti akan bisa rusak atau bahkan sampai mati. Jadi memang difokuskan ke situ dan memang bisa diatur agar sampai selnya mati. Dalam prakteknya tentu ada banyak detail yang perlu diperhatikan untuk memastikan sel-sel sehat di sekitarnya ini tidak terpengaruh oleh fokus pancaran radioaktif ini.
Bisakah kita yang makan banyak udang atau produk di sekitar tempat paparan radiasi itu mengakumulasikan radiasinya dalam tubuh, lalu menjadi makhluk seperti Hulk yang ijo-ijo yang mengganggu kewarasan berpikir? Tapi kalau di sini takutnya jadi kolor ijo atau buto ijo. Kecil kemungkinan jadi ijo lumut. Ikatan jomblo imut-imut. Apa sih? Dari Hulk jadi ikatan jomblo imut-imut. Oke. Kenapa paparan radiasi radioaktif lalu jadi Hulk itu cuman ada di film fiksi ya teman-teman. Kalau di dunia nyata kalian gak jadi Hulk tapi kanker. Makanya harus hati-hati dengan radiasi radioaktif atau radiasi lain yang bersifat ionisasi. Kemudian mesti kalau di sini nanti ada pertanyaan, kalau radiasi apa gimana? Ya nggak gimana-gimana. Aku udah bahas videonya di sini, silahkan bisa ditonton. HP singkatnya itu kan pancarannya elektromagnetik di gelombang radio lah di sekitar situ, yang mana itu tidak menyebabkan ionisasi. Jadi nggak masalah. Bang, apakah ada cara untuk mendeteksi paparan radioaktif di sekitar kita? Karena indera kita tidak bisa merasakan paparannya secara langsung, apalagi dengan paparan yang rendah bisa bahaya kalau tidak tahu. Yang akurat pasti pakai alat ukur sih, soalnya kalau enggak yang dosisnya gede banget, kemungkinan enggak begitu kerasa. Atau alternatif lain lagi, kalau ada plat foto atau hasil ronsen, dia warnanya tiba-tiba bisa berubah, itu juga bisa jadi adalah akibat dari aktivitas radioaktif. Itu juga yang jadi awal di mana fenomena radioaktivitas ini ditemukan. Jadi Henry Becquerel tiba-tiba menemukan plat foto yang dia taruh di laci tiba-tiba berubah warna ketika ada sebuah mineral tertentu di dekatnya. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.